Dah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan menjelaskan pelajaran hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari kata bahasa Arab asma, yang berarti nama-nama, dan al-husna, yang berarti yang baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna berarti nama-nama indah bagi Allah. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah sesuai dengan kebesaran keagungannya, walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna. Tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah adalah sempurna, sedangkan nama yang dipakai manusia Asmaul Husna itu harus diawali dengan kata Abdul. Contohnya Abdul Rahman, Abdul Latif, Abdul Karim. Selanjutnya, dalilnya Quran surat Toha ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan penguasa alam semesta yang patut disembah selain Allah, hanya Allah lah Asmaul Husna, nama terbaik dan agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama terbaik. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Selanjutnya, Allah juga memerintahkan hambanya itu yaitu kita manusia, untuk apa? Untuk berdoa menggunakan medianya nama-nama Asmaul Husna. Contohnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Dalilnya apa? Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan milik Allah lah nama terbaik, maka berdoalah kalian dengan nama-namanya dan tinggalkan orang-orang yang mengingkari namanya, maka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya, nah, Bapak akan mengkaji 99 Asmaul Husna, cuma 6 aja. Yang pertama ada namanya Al-Aziz, dan yang kedua Al-Basit, dan yang ketiga Al-Ghani, dan yang keempat Ar-Rauf, dan kelima Al-Bar, dan keenam Al-Fatah. Selanjutnya, nah, Al-Aziz, apa sih pengertian Al-Aziz itu? Jadi Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaannya Allah. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk. Selanjutnya, Al-Basit. Nah, apa sih pengertian Al-Basit itu? Nah, Al-Basit artinya maha melapangkan rezeki. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Basit, yang artinya maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, tidak jarang. Bahkan terlalu sering Allah memberikan rezeki lebih banyak daripada hamba-hambanya butuhkan. Dalilnya apa? Quran surat Asy-Syura ayat 27. Yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya.
Sesungguhnya Allah itu mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 27. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu apa sih Al-Ghani itu? Nah, Al-Ghani artinya maha kaya. Allah itu maha kaya. Zatnya yang kaya, berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Walaupun manusia sekaya di muka bumi ini, tidak ada bandingannya, kecuali Allah yang paling kaya, abadan, selama-lamanya. Kalau manusia itu pasti ada batasnya kekayaannya, pasti akan habis. Kalau Allah, zatnya tetap kaya, nggak perlu siapa-siapa. Kalau kita masih manusia, masih butuh orang lain. Kalau Allah, cuman Allah itu tidak perlu siapa-siapa. Dalilnya apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya yang keempat. Ar-Rauf. Apa sih pengertian Ar-Rauf itu? Ar-Rauf artinya maha pengasih. Allah disebut Ar-Rauf yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasihannya terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaannya Allah. Yang lain berbeda jauh dengan belas kasih sayang. Senantiasa diperlihatkan Allah kepada sesama ciptaannya. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Selanjutnya yang kelima. Al-Bar. Apa sih pengertian Al-Bar itu? Al-Bar artinya maha baik. Allah itu maha dermawan, maha melimpahkan kebaikan. Allah juga menganugerahkan. Anugerahnya apa? Kemaslahatan makhluknya, yaitu kita manusia. Anugerah yang sangat luas, yang tidak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka. Tapi Allah tetap dermawan kepada orang tersebut. Dalilnya apa? Quran surat At-Tur ayat 28 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Quran surat At-Tur ayat 28. Selanjutnya yang keenam. Al-Fatah. Nah, si pengertian Al-Fatah itu, Al-Fatah artinya maha membuka. Memenangkan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Allah juga sang membuka dan memberi jalur keluar terhadap masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita seperti kekayaan, terus terkungkung oleh kesedihan, atau persoalan yang sulit yang diselesaikan Allah. Jadi kalau intinya gini, kalau kita punya masalah, pasti Allah membukakan jalan pintu keluarnya. Berarti Allah mempunyai Asmaul Husna yang artinya Al-Fatah, artinya maha membuka. Selanjutnya. Nah, sekarang perilaku orang yang mengamalkan nama Asmaul Husna. Nah, perilaku yang pertama mengamalkan Asmaul Husna itu Al-Aziz. Al-Aziz itu kan artinya maha perkasa. Nah, ciri orangnya itu pertama apa? Dia itu tunduk dan patuh terhadap ketentuannya Allah yang berlaku atas dirinya. Dan yang kedua, rela menerima ketentuan Allah dengan tulus hati. Dan yang ketiga, tidak menggerutu atau tidak mengeluh. Dan yang keempat, yaitu tidak menyesali nasib diri sendiri. Yang terakhir, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Dan yang kedua, perilaku orang yang mengamalkan Al-Basit. Yang pertama, orangnya yaitu bersikap qanaah terhadap diri sendiri. Yang kedua, membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan. Kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Baik teman kita kesusahan atau saudara kita, keluarga kita, itu kita saling membantu. Dan yang ketiga, tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Yang keempat, selalu berserah diri kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Dan yang terakhir, senantiasa menyadari bahwa Allah yang mengatur rezeki semua. Selanjutnya, Al-Ghani. Nah, orang yang mengamalkan perilaku Al-Ghani itu yang pertama, yaitu merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah. Dan yang kedua, menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi. Ketiga, memanfaatkan karunia Allah semakin taat pada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan.
Yang keempat, orang yang mengamalkan ar-rauf. Yang pertama yaitu saling kasih mengasihi sama makhluk Allah. Yang kedua, pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Ketiga, selalu menjalankan hubungan silaturahmi dengan keluarga. Keempat, tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Dan yang terakhir, tidak saling iri hati. Selanjutnya, Al-Bar. Orang yang mengamalkan Al-Bar yang pertama, dia gemar mendermawankan sebagian hartanya. Maksudnya mendermawankan hartanya itu, yaitu sering sedekah. Terus, kedua, untuk menyantuni kaum duafa, fakir, miskin, anak yatim maupun janda. Ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Keempat, memberikan apa yang diberikan guna berbagai rasa kepada orang lain. Dan terakhir, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang keenam, orang yang mengamalkan perilaku Al-Fatah itu yang pertama, dia itu selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah. Dan yang kedua, dia selalu membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Dan yang ketiga, dia selalu bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, dia selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kira-kira jelas gak nih yang Bapak sampaikan? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Jelas. Yaudah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.